Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandi Barak Aryanza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan ujian akhir praktikum machine learning. Di sini terdapat sebuah data yang akan kita analisis menggunakan RStudio. Jadi langkah yang pertama yaitu penjelasan data dan analisis data. Setelah itu kita cari apa isi dari data tersebut. Yang kedua, clustering secara partisional dan hierarkikal, analisis metric distance data dengan time series, partisional dengan K-means, lakukan elbow graphic analysis, graphic plot, hierarchical, di sini kita menggunakan K-tree dan grafik dendrogram. Yang ketiga, klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree, pisahkan data menjadi 75% data untuk training dan 25% data untuk testing. Setelah itu jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Setelah itu jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Di sini untuk datanya di sini dari informasinya sebuah data di suatu lahan pertanian menggambarkan dari rapid eye satellite dan animate aerial vessels synthetic apparatus radar, dan di sini terdapat pada daerah Winnipeg, Manitoba, Kanada pada tahun 2012. Di sini ada beberapa tipe datanya. Yang pertama ada corn, yang kedua ada beans, canola, soybeans, oat, wheat, dan broadleaf. Dan di sini ada sekitar 175 atribut. Yang pertama itu untuk kelas, yang kedua F1 sampai F49 itu polar trimetric features pada tanggal 5 Juli 2012. Setelah itu ada F50 sampai F98 polarimetric features pada tanggal 14 Januari 2012. Setelah itu F99 sampai F136 dan F137 sampai F174 itu optical features yang data keempat pada tanggal 5 Juli 2012, yang data kelima pada tanggal 14 Juli 2012, dan ini untuk detailnya. Jadi yang pertama kita buka. Langkah pertama kita membaca sebuah data yang telah kita download tadi dengan format .csv, kita masukkan ke dalam variabel MyData. Kita tunggu prosesnya. Di sini memerlukan waktu yang sangat lama karena datanya sangat besar. Jadi kita tunggu. Kita tunggu sampai datanya selesai dibaca dan dimasukkan ke dalam variabel MyData. Sudah, setelah itu kita tampilkan MyData tersebut. Dan ini untuk hasil tampilan dari data yang telah kita masukkan tadi. Setelah itu kita tampilkan plot dengan tipe 1. Kita tampilkan kolom ke-84. Untuk plot dari MyData tadi yang kita ambil dari kolom 84, hasilnya seperti ini. Itu di sini terdapat kelas data yang akan kita bagi. Di sini ada kelas yang pertama itu 1 sampai 39.000, yang kelas kedua 39.000 sampai 42.000 dan seterusnya. Setelah itu kita ambil dari masing-masing kelas data tersebut, kita ambil satu sampel data saja. Misalkan di sini untuk kelas yang pertama kita ambil data ke 100. Ini data 100 diambil dari antara data ke 1 sampai data ke 90.000. Dan di sini juga untuk yang kedua juga kita ambil data ke 40.000. Ini datanya diambil dari
39.000 sampai 42.000 ini diantaranya kita ambil data ke 40.000. Setelah itu kita masukkan data tersebut ke dalam IND sampel. Setelah itu data sampel tersebut, IND sampel tersebut kita masukkan ke dalam sebuah variabel sampel. Dan ini kita tampilkan plot dari sampel yang telah kita buat tadi. Untuk sampel yang telah kita buat tadi seperti ini. Setelah itu kita ingin mengubah tampilan dari plot tersebut, kita ubah namanya dari sampel menjadi time series plot dan kita menggunakan tipe yang B. Setelah itu kita ubah warnanya dari garis yang ini, kita ubah menjadi warna hijau seperti ini. Setelah itu kita set send untuk mengipatkan sebuah data tersebut jadi 111. Setelah itu kita ambil sampel sebanyak 20. Kita masukkan ke dalam variabel nSample. Setelah itu kita ambil sampel dari data 1 sampai 200, kita ambil sebanyak 20 sampel. Dan kita tampilkan list sampelnya. List sampelnya sebanyak 20. Setelah itu kita masukkan indeks sampel tadi. Data-data sampel tersebut kita ambil dari yang di IND sampel tadi. Yang ada 100, 4.000, 42.000 dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama indeks sampel. Setelah itu data sampel kita masukkan indeks sampel kita masukkan ke dalam sebuah variabel yang bernama data sampel, kita masukkan ke dalam matrix dalam MyData. Setelah itu kita tampilkan data sampelnya yang telah kita buat. Nah, untuk data sampelnya seperti ini. Setelah itu pattern ini kita menampilkan sebuah kelas-kelas yang tadi telah ada di sini. Di sini kan ada yang pertama corn, pins, canola dan seterusnya. Kita masukkan ke dalam pattern. Di sini yang pertama corn, pins dan canola dan seterusnya kita ambil sebanyak sampel tadi kita ambil sebanyak 20. Jadi kita tampilkan corn ini sebanyak 20 kali. Corn dan seterusnya. Setelah itu kita install library DTW untuk menghitung distance dengan time series. Karena sebelumnya saya sudah menginstal library di DTW, jadi kita tinggal meload library DTW tersebut. Setelah sudah kita load, kita hitung distance dari data sampel yang telah kita buat tadi dengan menggunakan metode DTW. Kita masukkan ke dalam variabel distance data dan kita tunggu proses penghitungannya. Kita tunggu proses sampai selesai. Di sini masih proses penghitungan untuk mencari distance data dengan menggunakan DTW sudah selesai. Dan kemudian distance data tersebut kita masukkan ke dalam sebuah matrix. Dan hasilnya seperti ini. Setelah itu kita tampilkan distance data yang telah kita bikin tadi, yang telah kita hitung, kita masukkan, kita tampilkan plotnya. Plotnya akan muncul seperti ini. Setelah itu kita hierarchical clustering. Di sini kita menggunakan metode average dengan rumusnya class kita masukkan variabel distance data yang telah kita cari tadi. Terus kita menggunakan metode average dan kita masukkan ke dalam variabel HC atau hierarchical clustering. Setelah itu kita tampilkan plotnya. Terus setelah itu kita ubah tampilannya dengan mengubah menjadi warna biru dan labelnya pattern. Setelah itu kita membagi cluster dendrogram tersebut menjadi 4 bagian. Atau kita beri 4 kotak pada tiap-tiap cluster dendrogramnya. Hasilnya seperti ini. Setelah itu untuk soal yang ketiga, klasifikasi dan prediksi menggunakan decision tree.
Pisahkan data menjadi 75% data training dan 25% data testing. Jelaskan model decision tree yang dihasilkan. Jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Setelah itu kita lanjut ke soal yang kedua ya. Dan di sini kita masukkan ke dalam sebuah data frame dari data sampel yang telah kita buat tadi, kita ambil kecuali data yang pertama, kita masukkan ke dalam label change. Setelah itu kita partisi untuk memisahkan data sampel dan data training tersebut. Data training kita buat menjadi 75% dan data sampel kita membuat menjadi 25%. Ambil dari data sampel tadi kita masukkan ke dalam sebuah variabel index. Setelah itu kita membuat data training, kita masukkan ke label change, kita masukkan ke indeks yang pertama. Setelah itu data test kita masukkan ke label change dengan indeks yang kedua. Setelah itu kita tampilkan data trainingnya. Ini untuk data trainingnya. Setelah itu kita tampilkan data testnya. Ini untuk data testnya. Setelah itu kita panggil library party untuk mencari decision tree yang akan kita cari nilainya. Nah, setelah itu kita tampilkan label change yang telah kita bikin tadi dari data frame. Ini untuk label change-nya, nilai variabelnya. Setelah itu kita mencari decision tree dengan menggunakan cut tree. Kita ambil dari data sampel, datanya sama dengan data training. Sudah, setelah itu kita tampilkan plot dari decision tree 60-nya. Di sini untuk decision tree-nya berbentuk seperti tree. Setelah itu kita mencari nilai dari masing-masing data training dan data testingnya. Yang pertama untuk data training kita predik dari variabel DT60. Kita ambil data trainingnya, kita masukkan ke sebuah variabel P1. Setelah itu kita masukkan data training yang telah kita bikin dari P1, kita masukkan ke dalam sebuah table. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan setelah itu kita mencari nilai rata-rata untuk data trainingnya. Di sini kita lihat nilai rata-rata dari data training yaitu 0,51 sekian. Itu untuk data testingnya, kita ambil predik dari DT60 dan di sini menggunakan data test. Kita masukkan ke dalam variabel P2. Setelah itu data P2 tersebut kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Kita masukkan ke dalam sebuah tabel. Nah, ini hasil tabelnya. Setelah itu kita mencari nilai rata-rata dari P2 tersebut. Untuk nilai rata-rata dari P2 yaitu 0,324 sekian. Dan untuk P1-nya, data trainingnya yaitu 0,514 sekian. Nah, mungkin sekian untuk soal nomor 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 13, Cok. 13.